Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 229 bagian pertama. Jadi karena ayatnya cukup panjang, akan kita bagi ayat 229 ini menjadi dua bagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Di sini ada hukum tajwid yang namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyahnya ta. Maka lamnya tidak dibaca. Jadi ini sebetulnya alifnya ini hamzah wasol ya. Kalau di Quran Utsmani ini enggak ada harokatnya. Hanya dibaca kalau kita mulai bacaan dari hamzah wasol tersebut. Jadi karena kita mulai bacaan dari sini, hamzah wasolnya diberi harokat fathah karena depannya ada lam. Jadi at-tola. La ini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang ada harokat fathahnya. Maka kita panjangkan cukup 2 harokat. At-talaqu marrah. Ra ini dibaca secara tafkhim karena ra-nya ada barisnya di atas fathah. Maka baca ra-nya tebal, pangkal lidah kita angkat, marrah. Pangkal lidah angkat tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ra. Marratan. Kalau berhenti pada tan, maka hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i, ini mad tabi'inya fathah berdiri pada huruf ta,
menghadapi huruf yang disukunkan yaitu huruf nun. Maka taknya dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Apabila kita berhenti di sini asal konsisten ya dalam satu kali membaca. Marratan. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya wasol atau menyambung bacaan lebih utama. Tapi kalau tidak kuat napas, misal tidak apa-apa, berhenti di sini dan tidak perlu mengulang dari kalimat sebelumnya. Fa'im, di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Maka baca mimnya ini jelas, tidak perlu kita tahan. Fa'imsa, sa di sini ada mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Fa'imsakum. Nah, di sini ada hukum iqlab karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ba. Maka tanwin dhammah yang bunyinya an dirubah menjadi bunyi mim sukun jadi sambil ada dengungnya dulu, jadi tahan dulu bunyi nya. Fa'imsakum bima'ruf. Ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas dhammah. Maka bacanya tebal, bukan sekedar ru tapi ru, diangkat pangkal lidahnya. Ru. Bima'ruf. Di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya dipanjangkan ra-nya 2 harokat saja. Bima'rufin. Ada idhar halqi karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf halqi. Halqi itu apa sih? Tenggorokan. Jadi huruf yang keluarnya dari tenggorokan yaitu hamzah. Maka cara baca dari tanwinnya jelas, bunyinya masih bunyi asal, bunyi tanwin, bunyi an dan tidak perlu ditahan. Bima'rufin au. Di sini ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan saja. Au tasri. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena ro-nya berbaris di bawah kasrah. Bacanya tipis ri tanpa harus mengangkat pangkal lidah. Tasri. Ri di sini ada mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Tasrihum. Ada iqlab karena ada tanwin dhammah bertemu huruf ba. Maka tanwin dhammahnya yang asalnya bunyi an diganti bunyi am. Tasrihum sambil ditahan. Hum. Tasrihum bi ihsan. San di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i. Ini mad tabi'inya ya, fathah ketemu alif bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka dibaca panjang sinnya, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam satu kali membaca. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wala. La di sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wala yahillu lakum. Kum. Di sini ada mim sukun bertemu hamzah, namanya idhar syafawi. Maka mim sukunnya dibunyikan dengan jelas. Lakum ada ikhfa, tingkatan dengungnya adalah ikhfa aqrab karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta makhrajnya dekat dengan nun sehingga bunyi samarnya masih lebih besar. Jadi nggak terlalu ang ya. Dari nun siap-siap mau bilang ta. Ta
Khudhu. Lu di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Mimma ada gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara membacanya, mimnya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Mimma ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata mimma. Hamzahnya yang a pada kata ataitumu. Maka dibaca panjang mimnya, boleh 4, boleh 5 harokat. Mimma a di sini ada mad badal karena ada fathah berdiri di atas huruf alif, atau ini kalau diurai adalah hamzah berbaris fathah bertemu dengan alif. Bacanya panjang 2 harokat. Atai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilunakan saja. Ataitumu, mu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara membacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Hunna ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan dulu, ditahan kurang lebih 2 harokat. Hunna Syai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan. Syai'an ada idhar halqi karena ada tanwin fathah bertemu hamzah. Cara membacanya tanwinnya dibaca jelas. Syai'an illa ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata illa, hamzahnya yang a pada kata an. Maka lamnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Illa ai ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya nunnya dimasukkan ke ya. Ai sambil nahan dulu dengung. Ai ya kha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan kha-nya 2 harokat. Fa ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah, hamzah pada kata ayyakhafa. Hamzahnya yang a pada kata Allah. Dibaca panjang, fa-nya boleh 4, boleh 5 harokat. Allah la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Dibaca panjang 2 harokat. Alla yuqi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Dibaca panjang 2 harokat. Yuqima ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Dibaca panjang 2 harokat. Du juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Dibaca panjang, dalnya 2 harokat. Hududallah lam jalalah dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka tebal pangkal lidah kita naikkan. Dallah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak perlu dibaca. Hududallah. Allah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah berdiri pada lam,
huruf yang disukunkannya ha. Maka dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal konsisten dalam sekali membaca. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula. Al-waqfu itu artinya berhenti, aula utama. Jadi yang lebih utama adalah berhenti. Pertemuan kita kali ini cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian keduanya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.